Shalom, selamat malam sahabat Kalvari. Salam berjumpa kembali dalam persekutuan doa online ini. Mari kita masuk hadirat Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapa. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan kepadamu karena Engkau selalu mengasihi kepada kami. Engkau yang selalu ada bersama kami Tuhan. Saat ini Bapa, kami mau memulai persekutuan doa online ini. Kami mengundang Engkau Tuhan di tempat kami masing-masing. Berkati urapi kami Bapa, sehingga PD ini berjalan dengan baik. Kami percaya Tuhan, 2 atau 3 orang berkumpul di tempat kami masing-masing. Engkau hadir Tuhan, Engkau ada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bunda Maria. Amin. Bapa, Engkau sungguh baik, teramat baik bagi kami. Kasih-Mu Tuhan yang tidak berkesudahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu saja Bapa. Kami mau puji dan sembah Engkau. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya
Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik bagiku dan bagi keluargaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau saat ini kami boleh dipertemukan dalam PD online ini. Tapi bukan suatu ketidakmungkinan Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk damai sejahtera yang Kau berikan kepada setiap keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang selalu Kau curahkan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk sahabat-sahabat yang Engkau selalu jaga, Engkau lindungi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami rindu jamahan dan lawatan-Mu. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Sebab Engkau layak ditinggikan dan disembah. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Engkau sangat baik Bapa. Inilah kami penyembah-penyembah-Mu ya Bapa. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati
lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Shkira bayaraye, shkira bayara yara yara, shkira bayara bayala, shkira bayara la yara la yara la 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 la. Shkira la papa yara la 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 la. Oh shkira la papa yara la 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 la. Shkira la papa yara la la shkira la la la. Shkira la 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 yara la 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 la. Oh shkira mara yara la yara la la shkira la papa yara la 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 la. Shkira la 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 papa shkira la papa yara la 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 la. Oh shkira la papa yara la 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 la. Shkira la la ya pa la ya la ya la. Shkira la papa ya la ya la 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 ya la la la. Shkira la 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 la. Shkira la la ya la 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 la. Shkira la ya pa la 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 la. Shkira la ya la la la. Shkira la papa ya la 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 la. Shkira mata la ya pa la ya pa la ya la. Shkira la 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 ya la la. Shkira la 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 la. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah lawat kami. Kami dipenuhi roh yang menyala-nyala. Kami sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Perjumpaan ini yang sangat luar biasa kami rasakan. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami mendengarkan firman dan renungan yang akan dibawakan oleh Bro Tony Chen. Bercahaya di dalam Tuhan. Urapi Bapa, berkati Bapa Bro Tony Chen, supaya apa yang diwartakan bagi kami semuanya, biarlah boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Pada kesempatan kali ini saya, Tony Chen, akan berbagi kepada Anda
mengenai bercahaya di dalam Tuhan. Karena apa? Bercahaya bisa aja ya, tidak di dalam Tuhan bisa nggak? Bisa. Ya, di dunia gemerlap di luar sana kita bisa bercahaya, sangat bisa. Tapi sekarang yang mau kita bahas adalah bagaimana kita mampu bercahaya di dalam Tuhan. Nah, kita akan mulai pembahasan kita pada kesempatan kali ini, ya, bicara tentang cahaya di dalam Tuhan. Kita mau melihat bahwa ternyata cahaya atau terang itu Allah yang menjadikannya. Di dalam Kejadian 1 ayat 1-5 dikatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita melihat bahwa ternyata Allah yang menjadikan terang. Allah yang menjadikan cahaya. Dan Allah melihat bahwa terang atau cahaya itu baik. Ya, Allah yang menciptakan terang. Nah, tetapi ternyata Allah yang menciptakan terang itu juga gak cuma sendiri. Ternyata Allah juga menciptakan kita, Allah menciptakan manusia menurut gambarannya, sehingga kita semua juga menjadi anak-anak terang. Sehingga kita semua juga menjadi anak-anak yang memiliki terang Allah itu. Ya. Dikatakan bahwa di dalam kitab suci bahwa akhirnya manusia jatuh di dalam kegelapan, tetapi ya kan? Kita yang sudah diciptakan Allah menjadi terang itu ternyata akhirnya manusia pertama jatuh di dalam kegelapan. Dan Kejadian 3 ayat 23 mencatat, lalu Tuhan Allah mengusir dia, Adam dimaksud, dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Nah, inilah salah satu bentuk atau salah satu hal yang perlu kita sikapi bersama, bahwa kita yang sebagai ciptaan Allah, kita diciptakan sebagai gambaran diri Allah yang adalah terang itu sendiri, karena dosa asal menjadikan kita semua tinggal di dalam kegelapan. Ya, oke. Kita semua tinggal di dalam kegelapan. Nah, sekarang permasalahan berikutnya, ya. Permasalahan berikutnya adalah Allah ternyata nggak mau kalau kita semua tinggal di dalam kegelapan. Makanya kalau Anda mengikuti sesi pengajaran dari saya, kewartaan dari saya, Allah mengatakan bahwa menyelamatkan manusia adalah inisiatif dari Allah itu sendiri. Sehingga Allah dengan berbagai macam cara berusaha untuk mengembalikan citra diri kita yang adalah anak terang ini, ya, produk terang ini, kepada terang yang sesungguhnya. Ya, nah Allah mau kita kembali kepada terang melalui siapa? Melalui Yesus. Ya, dan Yesus menjadi manusia memang sudah dipersiapkan oleh Allah. Yesaya bab 9 ayat 2 mencatat demikian. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di dalam negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Nabi Yesaya sudah bukan meramalkan, menubuatkan bahwa akan ada terang yang datang yang berasal dari Allah, yaitu Yesus Kristus. Dan ternyata betul, nyambung, klop. Yesus mengatakan di Injil Yohanes bab 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ini luar biasa sekali. Kalau Anda mau membayangkan, ini luar biasa banget. Ya, luar biasanya apa? Karena Allah sungguh-sungguh mau rindu terjadi rekonsiliasi antara bumi dengan surga. Sehingga Yesus hadir di bumi, hadir di dunia untuk sama menjadi manusia, ya, menderita dan mati untuk kita, supaya apa? Supaya kita kembali kepada citra diri kita, yaitu menjadi makhluk terang. Ya, karena dosa asal
Karena dosa asal kan kita sudah masuk ke dalam kegelapan. Nah, Allah mau kita kembali lagi menjadi sesuai dengan kodratnya menjadi makhluk terang. Dan Yesus menegaskan kembali dalam Yohanes bab 12 ayat 46, Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku, kata Yesus, jangan tinggal di dalam kegelapan. Nah ini, ya. Jadi ternyata perjalanan hidup manusia luar biasa ya, diciptakan menjadi produk terang sebagai produk terang gitu ya. Tetapi karena dosa asal, kita jatuh di dalam dosa, kita kembali menjadi kepada kegelapan, dan Yesus mau menjadi sarana keselamatan buat kita agar kita kembali kepada terangnya. Nah, oleh sebab itu saya mau mencoba untuk menarik satu garis. Garisnya adalah bahwa kita mau mengatakan, mudah-mudahan semua setuju, bahwa Allah itu adalah terang sendiri. Nah, manusia adalah gambaran Allah. Betul ya? Karena Kejadian 1 ayat 26 mengatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, ketika Allah adalah terang, dan kita adalah gambaran Allah, maka kita adalah makhluk terang. Kita sejatinya adalah makhluk-makhluk terang. Nah, saya membayangkan bahwa diri saya, kita semua adalah diciptakan sama seperti Tuhan menciptakan kita itu seperti lampu, sebuah lampu, ya. Seperti Anda tahu, Thomas Alva Edison yang menemukan lampu itu kan tujuannya supaya memiliki satu produk yang bisa membawa terang gitu ya. Nah, Allah ternyata sebelum Thomas Alva Edison menemukan lampu, Allah sudah menciptakan manusia menjadi terang. Kita ini adalah makhluk-makhluk terang. Nah, bayangkan Anda dan saya adalah lampu. Bayangkan Anda dan saya adalah makhluk terang itu. Saya ibaratkan lampu. Nah, pertanyaannya, kalau kita semua adalah lampu, apakah lampu kita ini sekarang saat ini kondisinya menyala terang atau redup? Menyala terang atau redup? Ya? Oke. Ini lampu, kita adalah lampu. Pertanyaannya, kita terang atau hidup? Pasti di rumah kita semua ada lampu ya. Kita semua pasti punya lampu. Caranya gimana? Kalau kita baru beli lampu dari supermarket, lalu kita pengen rumah kita terang atau ruangan kita terang, apa yang kita lakukan? Kita memasukkan lampu itu, yang lampunya tidak menyala kan, beli di toko tidak menyala, tapi kita perlu bawa ke rumah, kita masukkan ke dalam fittingnya atau masukkan ke dalam rumahnya itu, ya, oke, masuk diputar kencang, ya, kencang ya, harus kencang, betul? Lalu udah gitu kita lakukan apa? Saklarnya kita pencet. Akhirnya lampu itu nyala, betul ya? Betul. Saya mengandaikan hidup kita itu sama seperti bohlam atau lampu itu tadi. Saya membayangkan hidup kita itu sama seperti itu. Saya membayangkan bahwa kalau saya sebagai yang diciptakan sebagai makhluk terang, ya, dan saya ada di lingkungan yang benar, ya, di lingkungan yang benar, maka dan saya menyadari bahwa saya ini harus terkoneksi, ya, harus terkoneksi, ya, maka saya senantiasa akan selalu mau berada di dalam koneksi itu. Saya membayangkan bahwa fitting itu adalah rumah Tuhan. Fitting itu boleh saya katakan adalah kita menjadi anak-anaknya. Ketika kita dibaptis, kita diangkat menjadi anak-anak terang. Ya, makanya oleh sebab itu kita diutus, jadilah engkau terang. Nempel. Tapi permasalahannya, kalau lampu itu cuma nempel di fitting tapi saklarnya tidak nyambung atau listriknya itu mati, bisa nyala nggak? Pasti nggak bisa. Nah, yang membuat nyala aliran listrik itulah yang kalau dari perenungan saya itu adalah Roh Kudus. Karena apa? Karena
Roh Kudus itu adalah suatu daya kekuatan yang Tuhan Yesus janjikan kepada kita. Supaya apa? Supaya kita bisa terang. Supaya hidup kita bisa bersinar di dalam Allah. Ya. Karena apa? Karena banyak orang Kristen, banyak orang Katolik, hidupnya di dalam Tuhan. Oh, di dalam Tuhan. Gimana nggak di dalam Tuhan? Rajin ke gereja, rajin persekutuan doa, rajin pelayanan, aktif di banyak kegiatan di paroki. Tetapi hidupnya masih di dalam kegelapan. Saya tidak mengatakan punya dosa yang besar. Ya, memang ada juga beberapa pelayan Tuhan yang ternyata diam-diam di belakang umat punya dosa yang bejibun gitu ya. Tapi ternyata kehidupan di rumahnya dia tidak menjadi terang buat anak-anaknya, buat istri, buat suaminya. Tidak menjadi terang buat orang tuanya, tidak menjadi terang buat saudara-saudarinya. Dia selalu menjadi orang yang suka gampang menghakimi orang. Dia menjadi orang yang mungkin suka bergosip, ngomongin orang. Dia menjadi orang yang selalu mencari kesalahan orang. Orang yang tidak pernah bisa mengampuni orang yang bersalah kepada dia, pendendam. Diam di dalam Tuhan, tapi tidak bersinar terang. Itu ibarat lampu yang sudah nempel di dalam fittingnya, tapi tidak dialiri oleh Roh Kudus. Nah, oleh sebab itu kita dalam masa-masa ini sebentar lagi kita akan masuk ke novena Roh Kudus. Ya, makanya tema ini saya angkat supaya kita lebih menyadari peran Roh Kudus dalam hidup kita adalah salah satunya membuat kita menjadi lebih terang, menjadi lebih bersinar di dalam Tuhan. Peran Roh Kudus salah satunya adalah membawa kita semua menjadi terang-terangnya yang bisa bersinar terang, menyinari lingkungan sekitar kita. Di dalam keluarga, di dalam gereja, dalam pelayanan, dalam segala hal kita bersinar. Ya, nah ternyata gampang atau susah menjadi terang atau garam dunia itu? Nah, saya ingin membagikan kepada Anda sebuah video yang menggambarkan tentang bagaimana orang ini berusaha untuk menjadi terang dengan caranya yang sederhana. Bahwa menjadi terang itu bukan perkara Anda harus berdoa, Anda harus memuji Tuhan, membaca kitab suci setiap hari. Oke, itu salah satu cara Anda menjadi terang. Ya, Anda terkoneksi. Tapi terang itu akan menjadi percuma kalau tidak dibarengi oleh perubahan perilaku, perubahan tutur kata. Nah, mari kita saksikan dari video berikut ini bagaimana orang ini, saya nggak tahu orang ini agamanya apa, tapi saya yakin ini adalah orang yang sudah mengikuti hukum kasih. Dia sudah menjadi terang. Walaupun mungkin dia tidak mengenal Tuhan Yesus, tapi dia menjadi contoh teladan buat kita, menjadi terang buat sesamanya.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น
ราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Baik teman-teman semua, dari video itu kita melihat ya, bagaimana orang yang begitu sangat murah hati sekali ya, hidupnya seperti seakan-akan bukan miliknya lagi, tapi hidupnya memang betul-betul untuk menjadi berkat, untuk menjadi terang dan garam buat sesamanya. Nah, oleh sebab itu teman-teman terkasih, mari kita juga belajar lewat video tadi bagaimana kita mampu memiliki semangat ya, untuk supaya hidup kita mampu menjadi terang bagi sesama kita dimanapun kita ditempatkan, dimanapun kita berada. Dengan cara apa? Tadi kita tinggal dalam kasih Bapa, itu nomor satu, seperti fitting itu, dan kita terkoneksi dengan sang aliran listrik abadi, yaitu Roh Kudus. Karena Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada Anda dan saya. Roh itulah yang akan memampukan kita. Karena tanpa Roh Kudus kita mustahil dapat menjadi terang. Nah, sebagai ayat penutup, ayat terakhir, saya akan membagikan kepada Anda sebuah ayat dari Matius, Injil Matius bab 5 ayat 16. Bunyinya demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Di sini dikatakan, ini yang mengatakan siapa? Mengatakan Yesus. Ini Injil. Yesus mengatakan hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Jadi nggak mungkin terang itu Anda bisa bilang saya sudah bersinar, saya sudah bercahaya, kalau Anda tidak berada di tengah-tengah kawanan manusia. Itu nomor satu. Ya. Anda harus bercahaya di depan orang supaya apa? Supaya mereka, orang-orang itu melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, ini dua hal yang sangat penting, dua hal yang menjadi indikator. Kalau kita bicara menjadi terang, ya, bicara menjadi terang, itu indikator yang pertama. Kita menjadi terang kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Terus sudah gitu, kalau ditanya sama orang di luar kita, orang dunia juga bisa, orang yang tidak mengenal Tuhan juga bisa, para penjahat, perampok, koruptor juga bisa melakukan yang baik. Nah, makanya indikator yang kedua, dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi baik saja tidak cukup. Anda harus bisa perbuatan itu, perbuatan yang mampu memuliakan Bapa kita di surga. Maksudnya apa? Bukan perbuatan baik yang membuat orang langsung menjadi terkesima. Keren banget dia, bukan. Tapi perbuatan baik yang ketika orang melihatnya dan orang bukan memuji kita, tetapi orang memuji Tuhan, orang memuliakan Tuhan. Ya. Ketika kita tadi melihat video orang baik seperti tadi, ya, di iklan tadi itu, ya, kita dalam hati luar biasa ya, Tuhan masih ada zaman ini orang baik seperti itu. Dengan demikian kita memuliakan Tuhan. Nah, harapannya seperti itu. Kita menjadi terang yang mampu memuliakan Bapa kita yang di surga. Perbuatan-perbuatan yang baik. Sanggupkah kita menjadi terang? Itu PR kita ya. PR kita adalah sanggup nggak kita menjadi terang sekarang? Ya, sanggup nggak kita menjadi berkat? Bisa nggak kita menjadi berkat? Syaratnya, sekali lagi saya harus ulangi, syaratnya adalah pertama, Anda harus diam atau tinggal di dalam kasih Bapa. Sama ibaratnya lampu, Anda harus mau diam di dalam kasih Bapa itu, di dalam itu. Karena percuma Anda sebagai makhluk terang, sebagai lampu, kalau tergeletak di atas meja. Kalau Anda cuma ada di dalam laci, percuma. Anda harus diam di dalam kasih Bapa.
Dan yang kedua, Anda harus terkoneksi dengan Roh Kudus sebagai aliran listrik kita. Oleh sebab itu, pada malam hari ini, saya undang kita semua untuk berdoa penutup, dan kita nanti akan menyanyikan sebuah lagu peneguhan buat kita. Ya, oleh sebab itu mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur kepadamu karena Engkau menjadikan dunia kami, Engkau menjadikan kami juga sebagai makhluk-makhluk terang. Oleh sebab itu Tuhan, terima kasih malam hari ini Kau menyadarkan kami bagaimana ternyata kami semua adalah makhluk-makhluk terang tersebut. Tetapi seringkali kami tidak berada di tempat yang tepat. Atau mungkin kami sudah berada di tempat yang tepat, tapi kami lupa bahwa kami tidak bisa bersinar kalau kami tidak meminta daya Roh Kudus yang memampukan kami untuk bercahaya dan menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kami. Oleh sebab itu Tuhan, apabila kami masih ada di luar Engkau, apabila kami masih suka berada di dalam dunia ini, tapi izinkan kami malam hari ini, kami mau kembali masuk ke tempat yang seharusnya kami berada, yaitu di dalam kasih-Mu. Ya, sebab di dalam tangan-Mu Tuhan, kami aman, kami percaya, kami mampu, dan kami juga mohon kepadamu Tuhan, pada malam hari ini curahkan kepada kami semua Roh Kudus-Mu, sehingga kami semua mampu dialiri oleh kasih-Mu yang tak terhingga, dialiri oleh kasih-Mu yang abadi, yang memampukan kami, yang memberikan kepada kami daya kekuatan, yaitu Roh Kudus, sehingga kami boleh menjadi terang, sehingga kami boleh menjadi berkat dimanapun Kau menempatkan kami. Sebagai lagu penutup Tuhan, sebagai lagu syukur kami pada malam hari ini, kami mau mengangkat pujian kami sebagai doa kami. Terpujilah Kau Tuhan, terpuji nama-Mu untuk selamanya. Jadikan kami berkat-Mu Tuhan. Jadikanku berkat-Mu Tuhan. Jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, jadikanku berkat Tuhan. Jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita memasuki lagu penutup, mari kita tutup dengan memberi tanda keselamatan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami baru saja mendengarkan firman dan renungan yang menjadi kekuatan bagi kami.
Biarlah Tuhan ini menjadi kebaikan kami yang senantiasa melingkupi kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bersama Yesus, hati kita semua damai. Sukacita selalu dipenuhi. Karena Yesus adalah Allah yang sangat sayang, peduli kepada kita. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Meskipun badai selalu menghampiri, tetapi kami tidak gentar, sebab Yesus selalu menjadi penolong kami. Dia Allah yang luar biasa. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku.